Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita bahas tentang pengenalan tampilan elearning.smk1blitar.sch.id. Untuk pertama, jenengan nyalakan saja browser jenengan, terus kemudian ketik e-learning, kemudian jenengan klik login. Jenengan gunakan username dan password yang telah kami berikan sebelumnya. Username saya kebetulan ini. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, username-nya bervariasi. Sebagian besar adalah NIP. Beberapa guru yang lain GTT ada yang NIP dan tanggal lahir dan nama dan tanggal lahir. Password masukkan. Kalau jenengan lupa passwordnya, dengan bisa berkoordinasi dengan saya atau dengan Pak Denny untuk mendapatkan password yang baru. Nah, di tampilan perdana setelah masuk ada menunya, perhatikan ada home, ada dashboard, event, dan my courses. Home ini sama dengan tampilan depan pertama tadi, berisi pengumuman ke siswa. Kemudian dashboard, yang paling penting untuk kita adalah dashboard dan my courses. Untuk dashboard ada ada dua ini, timeline dan courses. Timeline ini adalah tugas materi yang kita sampaikan ke siswa. Ini kita lihat ada yang butuh di grade di saya ada 10 anak untuk listrik statis. Untuk courses adalah mata pelajaran yang kita ampu, yang melibatkan kita. Ada in progress itu sedang berjalan. Ada future itu depan, masa datang. Pas mata pelajaran yang sudah lampau, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, masih nampak di sini. Untuk saya ada 2017-2018 fisika. Terus kemudian ada fisika prakerin, lama sekali itu. Pas fisika 2017 3 tahun yang lalu, masih nampak di sini. Nah, untuk mata pelajaran bisa dilihat di sini, in progress future pas di dashboard, atau bisa jenengan lihat langsung di my courses. Ini adalah pelajaran yang saya bergerak dengan saya. Ada PJJ fisika hafid, fisika genap, ujian kelas produktif dan seterusnya. Lebih lengkap dashboard sih. Cuman untuk kita my courses ini sudah cukup. Nah, saya coba my courses PJJ Hafid. Nah, ini tampilannya masih kosong. Untuk bisa mengedit ini agar terisi materi, terisi tugas, terisi soal, maka perlu kita tampilkan, kita rubah ini menjadi turn editing on, menyalakan mode edit. Nah, kalau ini sudah dinyalakan, warnanya berubah menjadi merah. Dan perhatikan di sini ada tulisan-tulisan. Untuk merubah tulisan-tulisan ini, jangan perhatikan di sini. Pertemuan 1 minggu 1, merubahnya adalah cukup tanda pensil ini. Dengan klik pertemuan ke-1, saya ganti. Ini pertemuan ke-1 minggu 1, ini tanggal 23 sampai tanggal 28 Maret 2020. Anggap aja begitu. Kalau sudah, jangan lupa di enter. Kalau jenengan lupa tidak mengenter, maka ya balik lagi, tidak ada perubahan. Ini judul. Nah, untuk mengisi aktivitas di sebelah bawahnya sedikit di sini ada add an activity or resource, menambahkan aktivitas dan sumber daya. Kita klik saja. Aktivitas di sini ada banyak. Ada assignment di sini. Assignment itu penugasan. Attendance itu daftar hadir. Big blue button ini untuk teleconference. Chat, choice, custom certificate ini membuat sertifikat. Database, data form dan seterusnya, banyak sekali. Untuk kita yang paling penting adalah assignment untuk pemberian tugas. Terus kemudian
ada file. File itu untuk menyampaikan file bisa berupa PDF, materi ya. Bisa berupa PDF, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Bisa juga page, URL. URL ini link nanti. Kalau jenengan sudah punya video yang ada di YouTube atau punya video YouTube yang direkomendasikan dilihat oleh siswa, maka jenengan pilih URL ini. Oke, kita akan coba satu-satu. Jadi sementara ini kita 4 ya. Yang pertama adalah assignment, file untuk pemberian materi. Kemudian page untuk menampilkan video pembelajaran. Kemudian assignment untuk pemberian tugas. Yang terakhir, agak kelupaan, adalah quiz. Quiz itu untuk ulangan online. Kita pilih dulu yang file. Kalau kita klik file, maka kita akan tampilan selanjutnya begini. Nah, tampilannya begini. Ini adalah nama filenya. Anggap saja saya punya materi pertemuan 1. Saya beri nama ini. Namanya monggo terserah jenengan. Materi pertemuan 1 saya sebut saja suhu dan kalor. Tentu saja jenengan sebelumnya harus sudah menyiapkan materinya, bisa dalam bentuk Word, tapi amat sangat disarankan materinya dalam bentuk PDF. Amat sangat disarankan PDF. Alasannya adalah agar ukurannya kecil. Kemudian di bawahnya ada kolom description. Description ini deskripsi singkat, jenengan bisa berupa macam-macam. Bisa berupa video, bisa berupa tulisan. Saran saya tulisan saja. Silahkan pelajari materi berikut. Silahkan pelajari materi berikut. Nah, kemudian di bawahnya sini, jangan lupa untuk diklik centang ya. Kalau ini dicentang, maka deskripsinya akan nampak di course page. Kalau tidak masalah, akan nampak juga sih, tapi di tempat yang filenya ini terisi. Oke, di sini ada files. File ini perlu diisi. Caranya bagaimana? You can drag on and drop files here to add them. Kita drag dan drop. Saya carikan materinya dulu. Anggap aja ini materinya. Saya punya ini. Drag and drop adalah cukup ini diklik kiri, ditahan klik kirinya ya. Kemudian kursornya kita pindahkan ke tempat yang kita inginkan. Sini. Kita drag ke sini. Nah, kita masukkan sampai berwarna biru. Kita lepas, kemudian kita tunggu ini habis, warna biru ini habis. Oke, maka setelah tampil begini, maka jangan langsung saja ke bagian bawah. Oke, bisa di save and return to course. Kalau jenengan pengen agar siswa yang sudah download materi ini terekam, siapa saja yang pengen download, maka jenengan bisa klik activity completion. Ulangi, klik activity completion.
student can manually ini, coba kita lihat, student must view this activity to complete it. Dengan show activity ini as complete when condition are met. Ini tidak usah di enable. Kemudian save and return to the course. Maka tampilannya begini. Maka pada pertemuan 1 sudah ada materi pertemuan 1, suhu dan kalor. Kalau kita klik, perhatikan, kalau kita klik maka langsung download. Langsung download. Anak-anak bisa langsung melihat materinya. Oke. Kemudian bagaimana untuk melihat? Bentar, itu dulu. Kemudian bagaimana menambahkan aktivitas yang lain? Kita coba lihat activity or resource. File umpamanya, kita pengen punya file, kita punya video yang bagus ini, video yang bagus, maka jenengan pilih URL kita add. Jadi untuk video yang bagus, name-nya kita punya video bagus, saya cari di saya cari di YouTube saja deh. Anggap saja saya ambil ini. Anggap saja saya ambil ini. Maka saya copy saja link yang atas ini ya, Bapak Ibu. http www YouTube ini, dengan copy, Ctrl C, dengan copy, dengan masukkan ke sini. Maaf. Ini kalau sudah selesai, ya sudah, save and return to course. Nah, tampilannya kan begini. Kalau kita klik video bagus ini, langsung linknya ke YouTube. Jadi ini kalau kita klik, ini ngelinknya langsung ke mata pelajaran yang ada di YouTube. Ini agak lama sih, maaf, jaringannya lemot. Oke, kita tutup. Ini kalau jenengan, nah, mohon diperhatikan bahwa pada pada materi file dan video bagus ini, pada URL tadi ini, siswa tidak berkesempatan untuk mengupload file